datang di Baperin Budut, bincang bareng pelajar independen Budi Utama. Hai guys, ada yang kenal Cincin nggak? Ayo pokoknya hari ini Cincin bakal nemenin kalian di podcast SMA Budi Utama. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih tentang guest kita yang satu ini, mari kita lihat tayangan berikut ini. I was born a fool, broken all the rules. Ooh, seeing all. Ya, Chinese drum. Yang tadi barusan kita lihat tuh apa sih? Itu adalah ikonnya kita, ikon BU. Yang tak lain adalah Chinese drum itu sendiri. Nah, sekarang nih, di samping aku udah ada tokoh yang benar-benar legendaris banget buat Chinese drumnya Budi Utama yang udah ikut Chinese drum lama banget lah, pokoknya udah mencetak sejarah. Hai Dona. Hai, jadi aku di sini bakal nemenin Cincin untuk bahas-bahas bincang-bincang tentang siapa itu Dona. Ya, sekarang Dona ini mulai dari kapan sih kamu tuh udah masuk CD? Aku mulai tertarik CD dan masuk CD itu dari kelas 7. Wah, gila. SMP kelas 1. Lama banget sih. Terus gimana? Jadi awalnya itu sebenarnya cuman ikut-ikutan, tapi lama-lama jadi seru karena kita coba hal baru yang bener-bener di Jogja itu baru satu-satunya tuh ya di Budi bener Utama. banget. Makanya jadinya kayak wah spesial banget nih kalau kita bisa ikut ini, apalagi Tuh. jadi ikon sekolahan kan. Iya. Kalian mau famous tapi Famous tuh. berprestasi ya ikut aja yang jadi ikon sekolahan. Betul, langsung dikenal tuh ya kan Iya sama kan, langsung. orang-orang Sampai kakak kelas juga tahu. Iya, Jadi, betul ya banget. gitu. Ya sekarang kan Dona ini udah lama banget nih ikut Chinese drum kan. Bisa jelasin dikit gak sih tentang latihannya Chinese drum itu kayak gimana? Latihan Chinese drum itu kalau misalnya sesuai jam ekskul itu cuma sekali dalam 1 minggu. Tapi kalau misalnya kita mau persiapan untuk tampil atau persiapan untuk yang segala macam pengisi acara, kita biasanya latihan bisa 2 kali, 3 kali. Iya, Itu betul mengikuti ya kan, ngikutin ritme yang diperlukan aja. Kayak seberapa perlu kalian latihan lagi, apa perlu diperbaiki gitu-gitu. Terus biasanya kalau dalam sehari gitu ya bentuk latihannya tuh kayak gimana sih? Kayak contohnya ada fisik atau dikasih basic gimana kan? Biar pada Biasanya tahu. kalau misalnya untuk acara yang besar, kita bakalan diawalin sama yang namanya pemanasan sama latihan basic. Wah, Itu capek banget karena Dari kalian nol harus ya. kayak mukul Non-stop banget ya. non-stop. Parah Tapi sih. kalau misalnya untuk event-event yang mungkin bukan event besar, kita biasanya langsung mulai untuk langsung perbincangan materi gitu. mantap. Nah, terus ini kan Chinese drum kan udah sering banget tampil nih ya. Ya. Dan kamu banyak banget ikut di grup-grup yang kayak grup inti lah, grup sini lah, grup sana lah. Nah, kira-kira orangnya tuh ada berapa aja sih yang ikut main gitu? Grup terbesar itu ada untuk yang kemarin di GPMB, itu grup terbesar ada yang join 23 orang. Tapi kalau grup paling kecil itu 3 orang. Oh, berarti benar-benar ngasih peluang buat yang baru-baru gitu ya, buat Iya, ikut main gitu. Kita nggak ada senioritas atau apapun, kalau kalian bisa dan kalian mau mencoba, terus kalian komitmen, pasti kita jadiin tim. Itu Betul ya banget. nomor 1 komitmen dulu. Betul sih. Nah, terus habis itu kamu pernah tampil di mana aja tuh? Tampil acara pertamaku itu lumayan besar karena tampilnya untuk
ya itu berkesan untuk aku karena aku pertama kali tampil langsung di acara Art Jog karena Wah, langsung masuk tim inti. Wow. Bareng kakak kelas yang dulu-dulu yang dari awal gara-gara ya mungkin ya gitu. Terus kalau misalnya yang kesini yang mulai aku ikut atur segala macam kayak ikut manajemen di balik panggung, yang paling berkesan itu mungkin PBTY ya karena Wah, di iya sih, acara bener. Pekan PBTY, Budaya itu kan betul. sampai kayak ada sultan, terus kita yang acaranya biasanya di indoor itu jadi di outdoor, jadi kita harus nyesuaiin feel-nya gimana Iya, biar betul sama kan. banget. Apalagi Pukulannya makin apalagi keras, hujan. kayak gitu. Iya, itu Hujan mantap tuh banget. basah-basahan dari yang kayak drumnya sampai kayak kita mukul tuh kayak keren banget gitu, ada air-airnya. Udah ada efeknya sendiri gitu, alami efeknya. Berkesan banget ya. Itu paling berkesan. Kayak diingat terus gitu Iya. ya sampai sekarang. Sampai gitu. banjir juga kita udah semua nggak ada, kita nggak bedain cewek nggak bedain cowok, semuanya tetap harus Ikut kotor-kotoran. ikut kotor-kotoran, ikut Angkat-angkat angkat-angkat barang. semuanya. Wah, gila. Kita belajar semuanya, kita kerjasama. Itu nomor satu tuh, kerjasama tim paling penting. Ya betul. Nah terus habis itu dengar-dengar nih ya, katanya tim Chinese Drum BU tuh pernah sampai Istora. Ya, Iya. Istora tuh di acara GPM Grand Prix Marching Band. Itu di Istora itu sebenarnya acara untuk perlombaan marching band di Indonesia nasional. Cuman kita dapat kesempatan Wah, diundang untuk tampil di sana sebagai penampil. Bisa diceritain tuh suka dukanya gimana tuh? Kita cerita dukanya dulu. Iya boleh. Dukanya itu awal-awalnya sebelum kita ke sana itu pasti namanya juga kita belum pernah yang kayak perlu dengan satu dana usaha itu paling susah karena iya, betul. kan kita harus cari sponsor segala macam. Nah dari situ Kita belajar banyak. Kita belajar banyak, iya, bisa manajemen segala benar. macam. Dari yang kita bisa belajar buat laporan atau laporan minta untuk surat-surat untuk sponsor, izin izin gitu kan, ke ya, orang betul. tua, Oh, izin ke benar. sekolahan, terus mau ngeyakinin sekolahan gimana sih kok kita sanggup nggak sih sebagai siswa tuh bisa menyanggupi semuanya nggak sih? Betul. Terus kayak segala macam kayak konsumsi kita urus sendiri, terus habis itu transportasi segala macam akomodasi di sana. Tapi kebetulan karena Kak Dani dan guru-guru yang lainnya juga ikut support kita, jadinya itu Semuanya berjalan lancar. Mantap. lancar. Kebukti ya akhirnya. Kebukti. Proud of Budi Utama. Mantap. Terus habis itu, nih ya, kamu tuh udah 6 tahun loh ikut CD, ya kan? Iya. Hitungannya sekarang. 6 6 tahun itu gak bentar. Kok bisa setia banget kamu tuh gitu loh? Soalnya kalau di Chinese drum itu nggak monoton. Jadi kita bisa explore banyak hal dari Chinese drum. Jadi nggak semerta-merta kita ikut Chinese drum ya cuma belajar Chinese drum. Enggak, kita juga belajar tata busana, kita belajar make up. Wow. Kita jadi bisa ngembangin diri di situ. Jadi nggak hanya berpatokan sebagai oh aku penampil aja. Enggak, kita juga harus tahu suka dukanya yang ngangkat-ngangkatin, yang segala macam. Kita nggak boleh kayak oh aku penampil berarti semua yang ngangkat-ngangkatin orang lain ya. Apa ya semuanya disediain orang lah. Tapi di sini kita nggak belajar itu. Tanggung Kita jawab harus banget mandiri ya. dan tanggung jawab. Itu penting banget. Kalau kalian nggak tanggung jawab, ya kemungkinan besar itu pasti mempengaruhi tim. Gitu. Terus sekarang tentang Dona sendiri nih. Dona ikut Chinese drum udah lama. Terus kamu tadi juga bilang kalau kamu dapat belajar buat ngehargain waktu, buat ngebagi waktumu. Nah, terus yang paling aku penasaran nih. Kamu tuh kan sekarang udah dipilih jadi kayak mempelopori segala sesuatu yang ada di Chinese drum gitu ya. Nah, jiwa pemimpinmu itu kan akhirnya tumbuh di Chinese drum ini kan, iya kan? Nah, itu bisa diceritain dikit lah gimana pada akhirnya kamu tuh nemuin ternyata bakat terpandangmu tuh menjadi pemimpin gitu. Oke. Jadi aku tuh sebenarnya orang yang egois dan berekspektasi terlalu tinggi. Nah, di Chinese drum ini aku belajar nggak semua ekspektasiku bisa Nyampe. gitu. Apalagi kita kerjanya bareng-bareng bukan sendiri. Jadinya harus maksudnya kita belajar juga kerja kelompok. Dari situ aku belajar, oh ternyata kalau aku mau dihargain, aku harus ngehargain orang lain. Nah, betul. Kalau kamu nggak bisa ngehargain orang lain, ya jangan berharap kamu bakal dihargain gitu. Kamu udah ngehargain orang lain aja, kadang orang lain nggak bisa ngehargain kamu. Iya bener Ya kan? banget. Terus
semuanya tuh kayak kalau di Chinese drum kita harus coba dulu, udah coba aja sebisa kamu gimana Mau malu, caranya, mau apa. udah coba aja, Jalanin aja sih. Nanti pada akhirnya juga kalian bakalan kayak nemu, oh ternyata ability-ku tuh yang bagus di sini toh. Tuh, iya. gitu. Akhirnya bisa kekorek gitu loh bakal bakatnya. seiring berjalan waktu pasti bakalan nemu sendiri gitu. Betul sih, bener Terus banget. ya banyak ngubah prinsip pemimpin di pemikiran aku, karena dulu aku kalau mikir leader tuh mesti kayak, oh tugasnya leader tuh enak banget ya, cuman leyeh-leyeh, duduk-duduk terus tinggal nyuruh sana sini, Bosi gitu Iya, kan. bosi gitu. Ya banyak sih yang bilang aku bosi, tapi maksudnya di sini kan aku juga belajar, karena aku emang dasarnya bukan yang mau jadi leader, tapi aku di sini belajar gimana sih jadi pemimpin baik. Satu, jadi kita juga harus misalnya harus mencontohkan dulu, Betul, mencontohkan, betul kasih banget. tahu, terus inisiatifnya harus lebih duluan, kita harus nyontohin, oh kamu tuh harus ngelakuin ini, tapi kita nggak cuma nyuruh, tapi kita juga nyontohin ngelakuin, terus mereka biar ngikutin, betul. kayak gitu, kita sama-sama maju bareng, bukan cuma memajukan diri sendiri gitu. Iya, kan aku juga pernah ikut Chinese drum tuh sebelumnya dan ngerti Dona gimana gitu. Iya, awalnya aku juga agak kesel kok bosi gitu. Tapi pada akhirnya aku bisa lihat, oh ternyata ini buat kedisiplinan kita, buat hasil akhir kita. Dia nggak cuma mentingin dirinya sendiri, kenyamanan sendiri gitu. Ini buat tim gitulah pada intinya. Sesolid itu ya. Ya harus solid biar bagus tampilannya. Tuh. Nah, terus habis itu nih, kamu udah berbakat banget nih di bidang Chinese drum kan? Oke. Terus seni apa lagi sih yang kamu ikutin? Dengar-dengar kamu ikut dance DBL ya? Oh ya, untuk dance itu sebenarnya aku dari SD di Budi Utama itu ikut dance-nya lebih ke modern dance yang Chinese modern dance. Jadi itu lebih kayak yang elegan, terus lebih nggak elegan ya mungkin yang dance-nya kayak lebih ceria-ceria gitu. Cuman di SMA ini aku dapat kesempatan untuk bisa ikut dance dan langsung terjun langsung ke panggung DBL. Gede Dimana banget DBL itu itu loh panggung acaranya. besar gitu. Apalagi BU di tahun ini nyetak sejarah baru, yaitu angkatan kita berhasil masuk DBL. Mantap. Jadi- Pertama kali ya? Pertama kali. Mantap banget dong. Pelajaran gede banget ya buat kamu. Pelajaran besar banget itu, semuanya dari mulai kostum, make up, semua kita yang ngurusin sendiri. Dengar-dengar anak dance tuh kayak kerja keras banget akhirnya buat jalanin tim dance ini tuh pada akhirnya gitu. Wah, Iya. terharu banget sih. Ya, Don, kita sekarang udah selesai nih bahas-bahas tentang Chinese drum, Dona, dance, dan seputaran Dona tadi itu ya. Jadi sekarang kita bakal move to the next segment, which is mini games. Ya, pertanyaan pertama. Kamu lebih milih proses apa hasil? Proses. Jadi artis atau backstage crew? Depends. Nggak bisa. Backstage crew. Backstage crew. Kewajiban atau passion? Ini susah sih kalau kewajiban atau passion. Mungkin kalau untuk sekarang passion. Passion, bener. Chinese drum atau dance? Chinese drum. Wah, setia banget. PJJ atau tatap muka? Astaga. PJJ atau tatap muka, semua punya kelebihan dan kekurangannya Betul masing-masing. banget. Tapi untuk sekarang aku pilih PJJ karena bisa lebih produktif di bidang yang lainnya. Nah, ini kan tadi aku nanya nih masalah apa namanya? Kewajiban atau passion, ya Ya. kan? Kalau menurutku nih ya, kewajiban itu tetap penting kan? Iya, pastilah. Terus kenapa milih passion? Karena kalau misalnya kalau terus terang aku sendiri orangnya bukan tipe orang yang bisa dikekang. Satu, ya aku sadar diri kalau egoku emang besar. Jadi aku lebih bisa menikmati suatu pekerjaan itu kalau sesuai dengan passionku. Tapi kalau emang nggak sesuai sama passionku dan itu sebuah kewajiban, aku tetap ngerjain sih. Nggak cuman serta-merta passion segala macam. Berarti tanggung jawab tetap harus ada Tetap ya? harus ada, Disiplin walaupun apa passion. segala macam gitu kan. Tetap harus. Apa sih suatu motivasi yang ngebuat Dona tuh akhirnya bisa bertahan segini lamanya berada di satu bidang yang sama, yang notabene kamu tuh capek banget ada di bidang ini gitu tuh loh, enggak sih? Orang-orangnya sih, orang-orangnya di sekitarnya, kayak pelatihnya, terutama ya kayak Kak Dani, Kak Danu, Mr. Andri, kayak gitu-gitu tuh bener-bener mereka tuh ngasih support ke kita. Yang supportnya tuh nggak cuma support
sebatas ngajar, sebatas ngasih tahu, tapi sportnya juga sport mental, kayak misalnya kita Down lagi down gitu. terus curhat-curhat gitu, mereka juga nanggepin, jadinya seru gitu, sesuai sama passion juga, karena bisa belajar satu tata busana dan make up itu hal yang sesuai passionku, jadinya aku bisa setia banget sama Chinese drum tuh karena itu. Dan pada akhirnya kamu juga mau masuk kuliah ke sana, ke jurusan situ-situ kan? Iya, betul. Padahal dari dulu nggak pernah kepikiran mau jurusan situ, tapi setelah Chinese drum jadi Akhirnya kepikiran gitu. oh kok kayaknya aku bisa ya masuk sini gitu. Sekarang nih, bisa nih kasih satu kata mutiara dari Dona. Satu kata mutiara ini disebutin sama membernya BTS. Namanya Kim Taehyung. Jadi kata-katanya itu saying I didn't expect anything doesn't mean I didn't expect something. Itu paling ngena, itu dari segala yang aku lakuin, aku selalu ingat kata-kata itu. Iya, kayak kamu jadi performer gitu tuh, kamu nggak nge-expect apapun, orang lain pasti nge-expect sesuatu bagi kamu gitu tuh loh. Yang berarti kamu harus memenuhi ekspektasi itu tanpa kamu sadari gitu. Ini ngena banget kalau apalagi kalau kamu bergerak di bidang seni yang notabene kamu harus perform atau mengekspresikan gitu kan. Dan harus siap sama judgement yang dari netizen gitu. Jadi, mantap. Jadi kita harus belajar banyak banget. Mental nomor 1, komitmen nomor 1 juga. Semuanya nomor 1. Iya benar. Sekali lagi makasih banyak ya Dona udah mau ikut bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol-ngobrol asik kayak gini. Kita ngobrol budaya. Dan aku mau ngingetin sih buat yang ada di rumah, stay healthy, jangan keluar-keluar. Kalau mau keluar-keluar harus pakai masker, nggak boleh lepas dari masker. Terus habis itu harus selalu jaga kebersihan, cuci tangan, pakai hand sanitizer. Terus habis itu juga pokoknya selalu jaga jarak lah dari orang-orang, maksudnya minimal 1 meter lah ya gitu. Sampai jumpa di Baperin Budut episode selanjutnya. Dadah.